Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu, atas karya-Mu bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk datang kepadamu, untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengarahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami, pimpinlah dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bukti kasih Tuhan nyata. Ya, Dia menyelamatkan kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Dia menyelamatkan, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan kita. Bukti karya-Mu nyata. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata, bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Kau angkat beban hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus baik, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat,
Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, atas karena kebaikan Tuhan. Biarlah ucapan syukur, terima kasih kita persembahkan bagi Dia. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan ku ada karena anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus.
kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami masih bisa hidup, kami masih bisa beribadah, itu semua karena hanya anugerah Tuhan. Bila selama kami hidup, selama Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu. Dan kami buka hati kami, telinga kami untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh oleh anugerah Allah kita boleh ada sampai hari ini ya. Walaupun di tengah-tengah kita situasi menakutkan, mencemaskan ya, tapi oleh anugerah Allah kita boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang sukacita di tengah-tengah penderitaan ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar derita yang membanggakan ya. Sebab itu kita tidak perlu semua derita yang kita alami, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Semua kesukaran, penderitaan yang sedang kita hadapi, semua itu akan memberikan satu kebanggaan tersendiri. Puji Tuhan ya. Kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Baik, kalau sudah menemukan, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin ya. Ayat ini berkata sebab adalah kasih karunia. Haleluya. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung ya. Loh, ini apa maksudnya ya? Penderitaan yang tidak seharusnya ditanggungnya. Apa itu? Misalnya ketika kita berbuat baik, harusnya kita dapat ucapan terima kasih. Tapi kadang-kadang diterima tidak baik ya. Kemudian orang itu berburuk sangka kepada kita, nah itu loh penderitaan yang tidak harus ditanggungnya ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita akan belajar ketika kita tetap hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dengan iman kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan ya. Dan ketika kita melakukannya, kemudian kita menanggung penderitaan, seperti rasul-rasul atau gereja pertama, atau mungkin saat ini juga ketika kita percaya Tuhan, banyak orang menyisihkan kita, banyak orang menganggap kita kamu orang yang akan masuk neraka ya, kamu, orang lain mungkin mengatakan kita kafir ya. Tapi tidak masalah ya, janji di dalam Tuhan keselamatan itu diberikan. Puji Tuhan. Nah, jadi saudaraku, tidak selamanya penderitaan itu menyedihkan. Ketika kita ada di tengah-tengah pandemi, ya, usaha kita melorot, anak-anak nggak bisa sekolah, dampaknya itu luas. Baik orang bekerja, orang berpendidikan, bahkan tenaga-tenaga medis, ya, dampaknya luas, itu menderita.
Dan itulah penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Karena apa? Ini pandemi, ya, menyeluruh. Dan Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu anugerah Allah. Puji Tuhan. Tidak selamanya penderitaan itu menyedihkan. Jadi ketika saudara saat ini mengalami kemerosotan dalam penghasilan, ya, atau kehilangan pekerjaan, atau mungkin gaji dipotong, ya, tetapi mari kita tetap bersukacita, ya, karena dikatakan ayat itu karena kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Ini Tuhan izinkan, bukan kehendak Allah pandemi ini, tapi Tuhan izinkan. Ketika Ayub menderita bukan karena kehendak Allah. Itu pekerjaan iblis, tapi diizinkan oleh Allah. Dan saat ini ketika Allah mengizinkan pandemi ini ada di tengah-tengah kita, itu berarti Tuhan akan membuktikan kasih dan kuasanya, pemeliharaannya atas saudara dan saya. Dan ini yang membanggakan kita, ya. Puji nama Tuhan. Baik. Kita mau bertanya, kita mau memeriksa mengapa penderitaan yang menurut kehendak Allah itu bisa membanggakan, ya. Mengapa penderitaan menurut kehendak Allah itu bisa membanggakan? Coba Mbak Nanda dibetulkan itu, tadi malam sudah saya betulkan pakai yang ada gambarnya, ya. Mengapa penderitaan menurut kehendak Allah itu bisa membanggakan? Yang pertama Filipi 1 ayat 29. Monggo yang bertugas. Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, ayat ini berkata kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya ini percaya, itu karunia. Banyak orang tidak bisa percaya, banyak orang menyangkal, bahkan kita dulunya juga enggak percaya, menyangkal, tapi oleh karena kasih karunia kita menjadi percaya. Dan ayat ini berkata, kamu bukan hanya menerima karunia untuk percaya, tapi ya, melainkan juga untuk menderita. Jadi ketika kita menderita karena nama Tuhan, menderita karena kehendak Allah, menderita karena kita mengikut Tuhan, itu adalah karunia. Ya. Itu adalah karunia, puji Tuhan. Dan karunia yang membanggakan ini diberikan kepada saudara dan saya, sebab itu ketika kita menderita oleh karena kehendak Allah yang kita tidak sadari, ya, yang kita alami maksudnya, yang kita alami, tapi itu diizinkan oleh Allah, yang kita alami bukan karena kesalahan kita, itu adalah karunia Allah. Lah untuk apa? Untuk apa penderitaan ini diizinkan oleh Tuhan? 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Iya, ini loh upahnya, ya. Setelah kita mengalami pencobaan-pencobaan, kesukaran, kedukaan, ya. Dan ayat itu berkata untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu.
yang diuji oleh api katanya ya. Seringkali api pencobaan menimpa seseorang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau orang itu tahan, sabar, maka dia akan membuktikan kemurnian imannya. Pencobaan itu, kemurnian iman kita itu akan diuji, dan ujian itu seperti kita masuk di dalam api. Ayat itu mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi ketika iman seseorang itu teruji, maka dia akan keluar kemurnian iman yang nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Jauh lebih tinggi dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi emas itu menjadi tulen karena emas itu dilebur dalam api. Titik lebur emas itu 1000 derajat. Kalau air mendidih saja berapa? 100 derajat Celcius. Titik lebur emas itu 1000 derajat. Jadi panas banget ya. Baru terbukti ini loh emas murni. Kotorannya luntur, murni. Haleluya. Demikian juga ketika kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam penderitaan, maka kita akan keluar. Ketika kita tahan dan tetap berharap, percaya kepada Tuhan, maka kita akan keluar sebagai emas-emas yang murni. Haleluya. Teman-temannya Daniel ya, bukan Daniel Wija. Daniel pada waktu Raja Darius ya, teman-temannya dimasukkan dalam dapur api. Tapi pemerintahan bukan Darius, waktu itu Nebukadnezar. Dimasukkan dalam dapur api, saudaraku. Ditantang, kalau kamu tidak mau menyembah patung yang saya buat, kamu tak masukkan dapur api. Dia tetap tidak mau nyembah. Ini loh kemurnian iman. Oke, dimasukkan dalam dapur api. Dapur api itu dipanaskan sampai 7 kali. Ternyata 3 orang ini bau hangus pun tidak ada. Sehelai rambut pun tidak gugur. Luar biasa penjagaan Allah. Demikian juga saudaraku, ketika saudara dan saya hidup dalam iman yang benar, hidup seturut dengan firman Allah, boleh jadi sekitar kita adalah api yang menghanguskan, tapi saudara akan terpelihara, tidak sehelai rambut pun gugur. Haleluya, karena Allah menjaga kita. Ya, inilah penderitaan yang membanggakan ya. Bahkan ketika Sadrah, Mesah dan Abednego itu keluar dari dapur api, dikeluarkan, maka raja sujud menyembah kepada 3 orang ini. Dahsyat kan ya. Kalau Allah sudah mengangkat, tidak ada yang satu pun yang dapat merendahkan. Jadi saudaraku, kemurnian iman itu harus tetap kita jaga, dan penderitaan ketika kita alami, kita harus menjaga kemurnian iman kita. Dan ketika muncul kemurnian itu, nilainya jauh lebih tinggi dari emas. Haleluya, puji Tuhan ya. Makanya Tuhan menyiapkan emas itu nanti tidak ada artinya di sorga. Saat ini saudara boleh tidak punya emas ya, atau mungkin diizinkan boleh punya ya, Tuhan gak ngelarang, tapi itu bukan segala-galanya. Tuhan siapkan emas yang luar biasa, bahkan nanti kita injak-injak nanti di sorga ya, karena lantainya itu terbuat dari emas. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, kenapa? Mengapa penderitaan ini bisa membanggakan? Oleh karena penderitaan ini adalah karunia, diizinkan oleh Tuhan untuk membuat iman kita menjadi murni. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 34 dan 35. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu
bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Iya, sebab besar upah yang menantinya. Jadi ketika saudara dan saya turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kita dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ini kisahnya ditulis dalam konteks ketika orang-orang sedang menderita, dianiaya, bahkan diperlakukan tidak adil, harta-hartanya dirampas, ya. Maka ayat ini memberi kekuatan. Kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman. Orang hukuman ini siapa? Orang hukuman ini orang yang memberitakan Injil dan masuk dalam penghukuman, ya, seperti murid-murid Tuhan. Mengambil bagian, mungkin peduli dengan mereka, ya, nyambangi, nilai, ya, dan tidak malu. Punya teman masuk penjara oleh karena Kristus. Kamu ikut mengambil bagian. Haleluya. Dan kamu akan menerima apa yang jauh lebih baik. Haleluya. Dan dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Kalau Allah menjanjikan sesuatu, keselamatan kekal itu pasti kita dapat. Asal kita ada di dalam jalan Tuhan. Kalau Tuhan menjanjikan ada upah ketika di balik penderitaan ini, dan itu ya dan amin. Ya. Jadi sebab itu mari perteguh iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Sebab ada upah yang menantinya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, iman Kristen adalah iman oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan. Itu iman kita. Bukan karena berbuat baik, ya. Jadi konsep kita, pikiran kita harus kita sesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan sampai seperti kebanyakan orang. Kalau berbuat baiknya banyak, ditimbang, antep, nah nanti masuk surga. Itu pun masih harus menjalani rambut dibelah 7 katanya. Ya. Tetapi iman kita diselamatkan itu oleh karena anugerah Allah, bukan karena berbuat baik. Nah, ketika oleh anugerah Allah kita diselamatkan, kemudian pertanyaan kita, berarti kita nggak perlu berbuat baik dong, karena kita sudah diselamatkan, nggak perlu berbuat baik. Oh, jangan keliru. Kita tetap harus membuktikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita diselamatkan, yaitu dengan berbuat baik. Apapun yang kamu lakukan, firman Allah katakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi sikap, tindakan, perkataan kita, itu kita buat, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi perbuatan baik harus tetap kita munculkan sebagai ucapan terima kasih. Demikian juga ketika kita beribadah, itu ucapan terima kasih kita, bukan ibadah supaya masuk surga, tidak. Ya. Terus apa perlu gak ibadah? Enggak juga, ya. Sebagai ucapan terima kasih kita. Nah, yang kedua, berbuat baik perlu enggak? Perlu. Kenapa? Setelah kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu mulai tercatat untuk mendapatkan ganti, upah yang Tuhan sediakan. Ya, jadi gak sia-sia ketika kita berbuat baik karena ada upah. Jadi berbuat baik bukan untuk selamat, bukan untuk masuk surga, bukan. Ya. Berbuat baik karena berterima kasih
berbuat baik karena kita satu saat akan mendapat upah. Haleluya. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Percayalah ya, jangan lelah untuk berbuat baik. Segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Nah, saya ambil contoh misalnya begini ya. Saudara berhutang kepada bank. Gak bisa nyaur, gak bisa nyicil, kemudian ada debt collector. Kamu harus bayar utangmu, ya. Utang kan harus bayar ya. Kamu harus bayar utangmu. Kemudian orang yang ditagih ini berkata, aduh saya gak bisa bayar utang, ampuni saya, maafkan saya. Wes lah, saya berjanji setelah ini saya ndak utang-utang lagi. Setelah ini saya ndak utang-utang lagi. Bisa hutang itu dihapuskan oleh janji dari orang tersebut yang mengatakan aku nggak utang-utang lagi, memperbaiki hidupnya. Yang biasanya utang, sekarang nggak utang. Bisakah utang itu tercaur? Nggak bisa. Demikian juga dosa saudara, dosa saya itu hutang di hadapan Allah. Nggak bisa terhapus oleh karena ampuni saya ya Tuhan. Pokok setelah ini saya mau berbuat baik, saya mau berbuat baik. Pokoknya saya janji deh, saya mau berbuat baik, saya berhenti untuk tidak berdosa. Kemudian dosa kita terhapus? Enggak juga. Harus ada pembayaran hutang itu. Nah, siapa yang bisa membayar hutang dosa saudara? Hutang dosa saya. Kalau bukan Kristus, manusia Allah yang tanpa dosa menanggung semua hutang dosa kita. Ini anugerah terbesar ya, tadi kita nyanyi. Ini anugerah terbesar. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, atau mungkin saudara-saudara yang lama tidak beribadah atau mungkin melupakan, lagi di awang-awang, jalan ke kiri enggak, ke kanan enggak ya, atau mungkin saudara-saudara yang saat ini sedang menyaksikan atau nanti menyaksikan ibadah ini ya, mari hargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bangkit, waktunya sudah tinggal sedikit. Jangan terlena dengan kesibukan yang ada di dunia ini. Kesibukan boleh kita kerjakan, tapi jangan lalai dengan Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, perbuatan baik kita bukan untuk menghapus dosa kita, tapi perbuatan baik kita sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya, itulah penderitaan yang membanggakan. Mungkin dengan ibadah kepada Tuhan, dengan berbuat baik tidak selalu diucapin terima kasih ya. Bahkan disalah mengerti bisa jadi. Atau ibadah yang lain pada enak-enakan ya, santai-santai, mungkin lagi sibuk-sibuk kerja, tapi saudara menyempatkan waktu untuk Tuhan. Ada upah tersendiri. Inilah penderitaan yang membanggakan. Yang ketiga, penderitaan yang membanggakan itu adalah 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya ya. Jadi sesudah menderita akan menerima kemuliaan kekal. Bukan hanya upah ya, tapi kita mendapat kemuliaan. Haleluya. Mulia itu harganya, nilainya lebih tinggi dari harta kekayaan kita ya. Kemuliaan kekal itu yang disediakan Allah buat saudara dan saya yang siap menanggung penderitaan oleh karena kehendak Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, ayat itu mengatakan Allah sumber kasih karunia. Memanggil
kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Ini panggilan kita. Ya. Dan kalau Allah memanggil kita untuk masuk dalam kemuliaannya, Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi jangan goyah iman kita, jangan ngeresulo, ya, jangan nelangsa. Ayat ini berkata akan Allah melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan. Ini loh, jangan kita kesampingkan. Jadi ketika penderitaan itu datang, mari kita katakan, Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatanku, Engkau yang meneguhkanku. Nah, dari mana datangnya peneguhan ini? Dari Allah, bahkan dari firman Allah. Haleluya. Dari firman Allah. Ketika kita dengar, kita lakukan, di situ Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Haleluya. Bapak Ibu ingat cerita, peristiwa, bukan dongeng, peristiwa tentang Elia ketika tidak turun hujan oleh karena pemerintahan Ahab. Elia berkata tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Imbasnya adalah paceklik, kelaparan. Apakah Elia tidak ikut kelaparan? Ikut. Tapi Tuhan nyatakan pemeliharaannya oleh firman Allah. Saat ini pandemi di tengah kita. Saudara dan saya kena imbasnya. Ya. Mungkin penghasilan berkurang, pemasukan berkurang. Tetapi pemeliharaan Allah nyata saat kita taat akan firman Allah. Tuhan berkata kepada Elia saat kelaparan itu terjadi, saat kekeringan itu terjadi. Elia, kamu pergi ke Sungai Kerit, kamu minum air di sana. Aku akan mengirimkan burung gagak untuk makananmu. Loh, terpelihara. Kalau Elia berpikir, aku harus ke Sungai Kerit. Masa aku mau minum Sungai Kerit? Masa aku harus minum dari air sungai? Saya bayangkan juga Elia enggak punya kompor. Bagaimana dia harus merebus air itu? Mungkin tanpa direbus bisa jadi. Tapi Alkitab tidak menceritakan itu hanya pikiran saya. Tapi toh Elia hidup, dan ketika Sungai Kerit itu kering, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memelihara Elia. Tuhan berkata, pergi kamu ke Sarfat, aku akan memelihara kamu di sana. Dan ternyata mungkin kalau saudara dan atau saya mendengar, kamu pergi ke Banyumas, aku akan memelihara kamu di sana. Pikiran saya, wah nanti ada orang yang kaya memelihara saya. Ternyata Elia enggak. Dia ketemu dengan janda miskin yang tidak punya apa-apa, hanya punya makanan untuk hari itu. Setelah itu dia mati. Tapi ternyata ketika Elia berkata, buat roti lebih dulu untuk aku. Dan ketika janda ini mengikuti perintah Elia, yang adalah firman Allah, ternyata Elia terpelihara, janda dan anaknya ini juga terpelihara. Dahsyat kan? Haleluya. Apa yang tidak sanggup Allah lakukan. Sekalipun saudara dan saya saat ini di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan akan nyatakan pemeliharaannya atas hidup saudara dan saya. Syukuri untuk segala sesuatunya. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, silakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Keadaan fisik atau keadaan kenyataan yang kita alami tidak boleh mempengaruhi iman kita, ya.
Haleluya. Ayat itu berkata, bahkan keadaan tubuh kita ini makin hari makin merosot. Itu fakta, ya. Ketika umur kita makin bertambah, banyak yang kita rasakan. Sakitkah, penyakit, ya. Bayeen, bengkeen, ya, gula, giginya mungkin tambah ompong. Seperti saya ini, giginya sudah yang atas sudah palsu, yang bawah kemarin juga goyang, tapi saya nggak mau dicabut, diikat sehingga sulit untuk berkata dengan lancar, ya, maaf ya. Nah, saudaraku, keadaan tubuh kita ini makin hari makin merosot. Haleluya. Tapi iman kita dibarui dari sehari ke sehari. Ketika kita sadar bahwa keadaan kita sedang ada dalam kelemahan, sedang dalam penderitaan, mari perteguh iman kita, jangan sampai lemah, ya. Karena itulah yang nilainya jauh lebih tinggi dari apa yang kita alami saat ini, ya. Puji Tuhan, inilah penderitaan yang membanggakan. Haleluya. Karena keadaan sesudah menderita ini kita akan beroleh. Sekarang ketika ada dalam suasana kematian, biasanya ucapannya ikut berduka cita. Tapi sekarang sudah banyak kata-kata selamat menempati rumah di sorga, ya. Itu kalau bukan orang percaya tidak ada kata-kata itu, ya. Kalau orang di luar sana mengatakan ikut berduka cita, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu perpindahan untuk memasuki dunia yang kekal, rumah yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Baik, ini adalah penderitaan yang membanggakan. Sesudah menderita akan menerima kemuliaan. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, janji Tuhan, ya. Pencobaan yang kita alami, masalah yang menindih kita, asal kita hidup benar, ya. Masalah yang tiba-tiba datang tanpa kita harapkan, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu satu. Dan yang kedua, ketika kita dicobai, ketika kita masuk dalam penderitaan yang seolah-olah kita merasa tidak kuat, ayat itu berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Janji Allah kita. Masalah seberat apapun yang saudara dan saya tanggung, tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Kita mengharap kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ayat ini berjanji, pada waktu kamu dicobai, iya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waduh, luar biasa, ya. Jadi pencobaan yang, penderitaan yang kita alami, saudara dan saya alami, itu akan membuat kita melihat pertolongan Allah, melihat kuasa Allah. Aku memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan sampai kita berkata, aduh mati aku. Wes, apes. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup menolong masalahku yang besar.
yang aku tidak mampu. Dan Tuhan pasti memberi jalan keluar, ya. Mari kita belajar memperkatakan kata-kata iman kita. Bukan kata-kata yang melemahkan, yang seolah-olah sudah tidak ada harapan, tidak. Mari kita katakan kepada Tuhan, saudara dan saya punya Allah yang besar. Dan bahkan Allah kita jauh lebih besar dari masalah kita. Percaya itu. Masalah boleh lebih besar dari saudara, dari kekuatan kita. Tapi Allah kita jauh lebih besar dari persoalan itu. Haleluya. Puji nama Tuhan, perteguh iman kita. Bahkan janji firman Tuhan, tidak sehelai rambut pun gugur tanpa sepengetahuan Allah. Burung pipit yang murah, tidak seekor pun jatuh tanpa seizin Allah. Allah jaga. Loh, kalau burung pipit aja dijaga, masa Allah yang sudah menebus dengan darahnya, saudara yang spesial, saudara yang berharga di mata Allah. Apakah Allah juga merendahkan kita? Tidak memperdulikan kita? Tentu tidak. Burung yang murah saja diperhatikan Tuhan. Sebab itu perteguh iman kita. Percaya, berserah, ikuti semua apa yang Tuhan perintahkan, ya. Jangan dianggap kalau perintah sukar, aku mundur, tidak mau melakukan ini. Tidak, tapi belajar untuk melakukannya. Puji Tuhan. Nah, agar kita bisa mengalami kuasa Allah. Ini penderitaannya membanggakan. Karena apa? Dengan penderitaan ini kita boleh melihat, mengalami, ya. Bukan hanya melihat orang lain ditolong, tapi mengalami kuasa Allah. Melihat, oh Allahku seperti ini. Satu contoh dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai 17. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Iya. Dahsyat. Kisahnya, saudaraku, ketika Elisa, ya, dituduh oleh tentara Aram, oleh Raja Aram, ya. Raja Aram itu mau menyerang Israel. Nah, Nabi Elisa ini adalah nabi di Israel. Ketika Raja Aram itu akan menyerang orang Israel, kamu nanti strategi perangnya itu disampaikan kepada tentara dalam keadaan rahasia, ya. Dalam keadaan rahasia, kamu menyerang sebelah sana, kamu menyerang sebelah sini. Dan itu diketahui oleh Elisa. Kemudian Elisa memberitahu kepada Raja Israel, awas, orang Aram akan menyerang sebelah sana. Kamu jaga-jaga di sana. Dan setiap kali Raja Aram, tentara Aram mau menyerang, kok ketahuan. Nah, Raja Aram ini marah. Siapa di antara kalian yang jadi mata-mata orang Israel? Ya, marah kepada tentara-tentaranya sendiri. Nah, kemudian salah seorang dari tentara Aram ini berkata, Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam kamar pun, di sana itu ada Elisa. Dia memberitahukan apa-apa yang Tuanku katakan dalam keadaan rahasia. Jadi di antara kami nggak ada yang jadi mata-matanya Israel, ya. Oh, kalau gitu biang keladinya ini Elisa. Nah, kemudian kepung tempat Elisa, dan kebetulan tempat Elisa itu di dataran tinggi dengan bujangnya, Elisa dengan pembantunya, ya. Mereka menyerang untuk menangkap satu orang saja. Tentara Aram ini dikirim oleh rajanya dengan beberapa, ya, dengan pasukan-pasukannya. Kemudian ketika pasukan itu menyerbu, datang ke daerah wilayahnya Elisa, bujangnya si pembantunya Elisa ini melihat, wah, ini tentara mau ngepung kita, ya. Kemudian lapor kepada Elisa, Pak
kita celaka. Pak Elisa mateng kon ya. Ini kita dikepung, kita mati. Tapi Elisa tenang saja. Jangan takut, yang menyertai kita itu jauh lebih banyak daripada mereka. Elisa sedang dalam penderitaan, dikepung. Salahnya dia? Bukan. Karena dia menyampaikan firman, pemberitahuan kepada orang Israel sebagai perlindungan dari Allah. Nah, ketika Elisa melihat pembantunya ini dalam ketakutan. Pernahkah Bapak Ibu sedang dalam ketakutan? Cemas, aduh gimana ini, gimana ini? Allah kita sanggup memberi jalan keluar. Ketika kita dalam kecemasan seperti pembantunya Elisa. Iman Elisa boleh melihat tentara Allah yang menyertai Elisa jauh lebih banyak. Dan Elisa berkata di ayat itu, gak usah takut ya, ayat 16. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini iman Elisa. Dan Elisa berdoa, Tuhan celikan mata pembantuku ini loh, untuk melihat tentaramu yang besar. Dan saat itu juga pembantu Elisa ini melihat tentara dari sorga mengelilingi rumah Elisa jauh lebih banyak dari tentara itu. Wah, jadi saudaraku, penderitaan oleh karena kehendak Allah, penderitaan oleh karena kita berbuat benar, itu adalah satu langkah untuk kita bisa melihat pertolongan Allah. Luar biasa ya, asal kita berdiri dalam kebenaran ya. Jangan kita melakukan kesalahan kemudian kita menerima efek, waduh saya menderita, bersyukurlah. Oh tidak saudaraku, harus bertobat kalau seperti ini ya, harus bertobat, minta ampun dan Tuhan akan pulihkan. Inilah saudaraku penderitaan yang membanggakan. Karena penderitaan itu adalah sebuah karunia, karena penderitaan itu mendatangkan upah, mendatangkan kemuliaan, dan Tuhan menyiapkan jalan keluar sehingga kita boleh melihat pertolongan Allah yang begitu luar biasa di luar kemampuan kita. Mungkin saat ini kita sedang ketakutan, aduh gimana ini ya, semua bilang gimana. Tetapi ada perlindungan Allah yang luar biasa, tidak sehelai rambut pun gugur tanpa sepengetahuan Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Haleluya. Harapan kepada Tuhan adalah harapan yang tidak mempermalukan. Tetaplah hidup benar, takut akan Tuhan. Semua persoalan Dia ikut menanggungnya. Kita akan nyanyikan pujian. Musim berlalu, tapi kasih Tuhan abadi. Haleluya. Tak sehelai rambut di kepala kita akan gugur tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Musim terus akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu abadi. Dia tidak pernah berkurang, Dia tidak pernah berubah, tetap mengasihi kita apapun keadaan yang saudara alami. Mungkin saat ini saudara sedang jatuh dalam dosa. Kasih Allah tetap, gunakan kesempatan ini untuk mendekat, memohon ampun dan bertobat. Dia akan memberikan pemulihan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku
kami percaya Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong. Terima kasih. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakinlah saudaraku, Dia selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Amin. Mungkin sedang saudara masalah berat, angkatlah tanganmu, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Tuhan menjaga kita, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, makasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Lihat kami Tuhan, selalu kami tidak berdaya. Terima kasih buat penjagaan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Selalu Engkau penolongku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
seumur hidupku. Mari kita menghadap Tuhan. Ketika kita sudah mendengar, mari kita tetap teguh iman kita. Mari kita tetap melakukan yang benar. Jangan takut, karena yang menyertai kita jauh lebih banyak. Jangan takut dengan masalah-masalah yang berat. Pada waktu kita dicobai, Dia memberikan jalan keluar. Haleluya. Engkau melawat setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Mungkin berat tanggungan yang sedang dipikul oleh anak-Mu. Haleluya. Engkau memberikan jalan keluar. Musim boleh berganti, saudaraku. Tidak menetap. Mungkin itu musim keberkatan, mungkin itu musim paceklik, tapi kasih Allah tidak pernah berubah. Dia mampu memberikan pertolongan tepat pada waktu. Katakan kepada Tuhan, haleluya, Tuhan selalu menolongku. Tidak ada penolong yang lain, Engkau penolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Sungguh Tuhan, ini iman kami. Selalu menjagaku. Syukur, terima kasih. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Kami mau nanti Bu Narwan maju ke depan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Menjaga. Terima kasih buat penjagaan-Mu. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Kami tidak berdaya, Tuhan. Penjagaan-Mu sempurna. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apa Engkau Tuhan memelihara kami, menjaga kami, menolong kami kalau sedang kesusahan. Begitu besar kasih-Mu kami rasakan hari lepas hari. Sungguh pertolongan-Mu sungguh-sungguh terjadi kepada kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, selalu ada jalan keluar karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan kami. Padahal kadang-kadang kami ngelokro dan kami bingung menghadapi situasi. Tetapi Tuhan selalu menolong kami dan memberikan kami
jalan keluar senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan kepada pribadi, lepas pribadi, supaya menjadi kekuatan hari ini lebih mengasihi Tuhan. Dan kami semua harus berbuat baik supaya dapat upah dari surga. Bukan menyelamatkan perbuatan baik, tetapi mendatangkan upah dari surgawi. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak memakai dengan heran adik-adik kami yang sudah melayani Tuhan, dan memakai dengan heran Ibu Gembala yang membentangkan firman Tuhan. Semua yang ambil bagian pelayanan diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah naikkan doa. Haleluya, amin. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah sampai di sini. Jangan lupa minggu depan adalah minggu terakhir untuk kita bisa berbagi nasi bungkus ya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan persembahkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkat rohani melalui firman-Mu kami terima dengan hati terbuka, dan saat ini kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih karena Engkau memberkati dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Saat ini kami rindu mengembalikannya bagi kemuliaan nama Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan, kuduskan persembahan kami, dan kiranya hati kami limpah dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Dan berkati setiap tangan-tangan yang terulur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik secara dana, secara tenaga, pikiran, bahkan waktu mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. saya akan membacakan untuk jadwal ibadah selama 1 pekan ini. Yang pertama, dari Senin sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Selanjutnya hari Selasa
ada doa puasa dimulai jam 9 pagi dan sorenya yang biasanya ada doa Zoom, doa keluarga jam 6. Untuk hari Selasa besok ada persekutuan di rumah Ibu Narwan. Jadi kita bersekutu bersama di tempat Ibu Narwan dimulai jam 5 sore. Ya. Terus hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan jam 17.30. Setelah itu dilanjutkan dengan latihan. Hari Minggu kembali kita bertemu di dalam ibadah raya jam 6 pagi dan ibadah anak sekolah minggu masih secara online melalui Superbook dan sorenya dengan kaum muda jam 6 sore. Untuk penata layanan 27 September 2020, WL Saudari Analita, Singer Ibu Rosi, LCD Saudari Anggi, pembaca ayat Saudari Rahel, dan kolektan Saudari Rahma, pendoa syafaat Saudari Febe dan Ibu Rohana. Ya, kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk minggu ini. Belum ada yang ulang tahun atau ya ada yang mau ulang tahun lagi. Ya, kita akan berdoa bersama menyerahkan doa syafaat kita pada pagi hari ini dan juga minggu depan seperti Ibu Gembala sudah sampaikan ada pembagian nasi bungkus. Mari kita bangkit berdiri dan nanti doa syafaat akan dipimpin Bapak Agus. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami bersatu hati, bersepakat menaikkan doa-doa syafaat kami supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan dosa kami dan layakkan kami supaya apa yang kami sampaikan ini berkenan Tuhan berkati. Terima kasih untuk karya-Mu buat gereja Tuhan. Di tengah COVID-19 ini, gereja GPT masih bisa berjalan sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu di tengah pemerintahan Desa Pekunden, satu gereja yang masih terus eksis dan Kau memberkati gereja ini senantiasa. Karena itu pakai kami semuanya dengan segala potensi kami masing-masing untuk menjadi berkat buat bangsa ini, menjadi berkat buat negara kami, menjadi berkat buat kota Banyumas, menjadi berkat buat desa kami. Bahkan khususnya anak-anak di sini menjadi berkat buat keluarganya masing-masing. Pakai kami Tuhan. Bahkan kalau ada jemaat-Mu yang saat ini sakit, kami mendoakan Engkau menjamah satu persatu sakit fisiknya, Tuhan kekuatan ekstra daripada Tuhan menyertai. Sekalipun fisiknya lemah karena usia ataupun karena kecelakaan dan sebagainya, kami berdoa imannya semakin diperkuat oleh Tuhan. Dan biarlah dalam perenungannya hari demi hari mereka selalu menemukan Tuhan dalam setiap pergumulan yang dialami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa buat setiap pelayanan yang diadakan, secara khusus anak-anak Tuhan yang memegang pelayanan. Tuhan memberikan kemampuan, memberikan takut akan Tuhan, kekudusan dan kreativitas, sehingga setiap pelayanan yang diadakan itu menjadi berkat buat umat-Mu, menjadi berkat buat orang yang mendengarkan, yang melihat dan merasakannya. Pakai anak-anak Tuhan, Tuhan, baik yang berdoa, baik yang melayani dengan fisiknya, yang mendoakan di rumah. Tuhan memberkati satu persatu setiap pelayan-pelayan Tuhan. Semakin hari semakin dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa setiap kegiatan pelayanan, bahkan di akhir minggu nanti pembagian nasi bungkus. Tuhan tolong supaya berkat yang sedikit kami bagikan ini berdampak buat orang-orang yang saat itu membutuhkan. Dan pada akhirnya orang percaya Engkau adalah juru selamat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur berkati seluruh sidang jemaat di tempat ini, bahkan khususnya hamba-Mu, Ibu Gembala. Pakai Tuhan supaya hamba-Mu ini semakin hari semakin peka terhadap suara Tuhan. Dan kami semua umat-Mu boleh dibimbing untuk seperti Kristus. Dan lama-kelamaan kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya menyerahkan seluruh pemerintahan kami, Tuhan memberkati baik tingkat RT RW sampai pemerintah kabupaten bahkan pusat. Berikan hikmat takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil, keputusan yang didasarkan pada takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Pemerintah kami lagi berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19. Tolong Tuhan berkati dalam uji ini. Tolong Tuhan tahap demi tahap bisa dilalui dengan baik. Dan kami percaya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang terus berjuang menemukan solusi atas semua ini. Tuhan berikan kemampuan sehingga anak-anak Tuhan lah yang nanti akan menemukan vaksin ini. Kami berdoa supaya dengan keadaan ini umat-Mu tidak mundur, tapi umat-Mu semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua ada di sini menjadi alat pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui tugas kami masing-masing. Terpujilah nama Bapa, ampuni segala doa kami, bahkan hidup kami. Kami naikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita tetap berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan dalam Tuhan bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan sukacita sorgawi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.